Teman-teman, para manula semua, kali ini untuk menu pertama kita ingin bikin tim ikan tuna, juga sop sayuran. Yang ketiga itu ada telur dadar, kita kasih irisan tipis-tipis, daun bawang dan kol. Teman-teman, ini ya teman-temanku, ini ikan tunanya kita potong tipis-tipis. Bawang bombay nanti juga dipotong tipis-tipis. Untuk jahe kita potong seperti korek api. Bawang putih juga kita cincang kecil-kecil. Teman-temanku semua, ikan tuna kita taruh di suatu mangkok. Kita kasih bumbu-bumbunya di atasnya, kemudian kita kukus. Kita akan tambah dengan sedikit garam. Karena kita manula penderita diabetes, kita kurangi makan kecap manis ya teman-teman. Untuk menu ini kita jangan pakai kecap manis. Teman-temanku, kita pakai jahe, pakai bawang putih agak banyak, bawang bombay, itu sangat bagus untuk kondisi kita sebagai manula dengan diabetes mellitus. Untuk sop ya teman-teman, bahannya di sini adalah wortel, sawi putih, sawi hijau, daun bawang, daun seledri. Semua kita rebus, kita jadikan sop dengan bumbu, kita kasih kaldu ayam saja. Untuk telur dadarnya ya teman-teman, di sini kita pakai sedikit kol, nanti kita potong tipis-tipis. Ada daun bawang, kita potong tipis-tipis, juga 2 butir telur. Kita kocok, kita goreng dengan minyak. Teman-temanku, para manula penderita diabetes, alangkah baiknya bila membuat dadar telur, kita pakai minyak bunga matahari atau minyak zaitun. Tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman, supaya tidak banyak ada sisa. Teman-temanku para manula terkasih, ini menu pertama kita. Nanti setelah masak, saya akan kasih tunjuk hasilnya bagaimana. Terima kasih teman-temanku. Teman-teman, para manula semua, menu pertama kita sudah siap dihidangkan loh. Ini ada sup sayuran, ada telur dadar isi kol dan daun bawang, ada tim ikan tuna. Yummy loh teman-teman. Ayo kita nikmati menu pertama kita. Teman-teman, para manula semua, khususnya penderita diabetes mellitus, ayo kita bikin menu sehat sehari-hari supaya aman bagi gula darah kita, tidak melonjak tinggi ya teman-teman. Tapi teman-teman jangan lupa juga rutin minum obat dokter. Selain obat dokter teman-teman, kita harus bisa mengatur pola hidup kita supaya gula darah kita bisa terkontrol dengan baik. Teman-temanku, para manula, pada pagi hari bila teman-teman sebelum sarapan, alangkah baiknya ya teman-teman, kita makan buah-buahan dulu, bisa diiris tipis-tipis, bisa juga di blender atau di jus. Teman-teman, saya menganjurkan untuk pagi hari teman-teman makan mentimun.
dicampur dengan buah apel. Karena kedua buah ini bisa bermanfaat menurunkan gula darah kita atau gula darah kita tidak naik. Teman-teman, sebagai seorang manula, apalagi menderita diabetes mellitus, kita harus banyak makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Seperti contoh di depan saya ini ya teman-teman, ini ada beberapa macam buah. Usahakan setiap hari kita bisa menyediakan 3 atau 4 buah. Teman-temanku, daripada kita ngemil kue-kue atau makan coklat, makan es krim, ataupun yang manis-manis lainnya, lebih bagus kalau kita lapar, kita makan buah-buahan atau kita makan sayur-sayuran. Sayur-sayuran bisa dimasak teman-teman, atau bisa juga hanya direbus, seperti misalnya kalau bayam, daun pare, terus daun pepaya, itu bisa hanya direbus saja teman-temanku. Di sini kebetulan ada buah apel, ada timun, ada buah nanas, ada pisang, ada juga buah jeruk. Jeruk ini ya teman-teman lucu, rasanya asam sekali. Tapi bila kita makan dengan kulitnya terasa manis. Ini sangat bagus loh teman-teman untuk penderita diabetes mellitus. Teman-temanku, setelah bertahun-tahun kita berusaha untuk tetap sehat, tapi tiba-tiba kita terkena diabetes mellitus, kita pasti akan merasa cemas dan bingung makanan apa yang harus kita santap sehari-hari. Teman-temanku, jangan khawatir, ayo kita bikin menu yang aman untuk para manula, khususnya penderita diabetes mellitus. Teman-teman para manula, ayo kita bikin menu kedua yang aman untuk manula penderita diabetes. Kali ini teman-teman, saya akan membuat menu 2 macam. Satu adalah ikan tenggiri ya teman-teman. Ini teman-temanku, ini ikan tenggirinya memang tidak terlalu besar, tapi cukup berisi loh teman-teman. Ikan tenggiri ini nanti kita sayat-sayat, kita lumuri dengan bumbu-bumbunya. Bumbu-bumbunya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Ada ketumbar, ada kunyit bubuk, ada garam, ada kaldu ayam. Teman-temanku para manula, kita pelan-pelan mencoba memasak menu sendiri yang bisa membuat kita merasa nyaman, gula darah kita tidak meningkat jauh. Teman-teman para manula, salah satu faktor penentu gula darah kita naik adalah menu makanan kita. Kita harus berupaya supaya menu sehari-hari kita sehat dengan karbohidrat yang rendah, lemak yang rendah. Teman-temanku, setelah tenggiri ini, kita juga akan membuat satu masakan, yaitu tahu putih sama tauge. Di sini ya teman-teman, saya memakai bawang putih agak banyak, juga bawang bombay. Sebagai seorang penderita diabetes mellitus, kita banyak menggunakan bawang putih, bawang bombay,
Itu bagus teman-teman untuk kesehatan kita. Ayo teman-teman, ikuti saya membuat menu ikan tenggiri goreng dan tahu tauge. Teman-temanku, ini ikan tenggirinya kita barit-barit seperti ini ya teman-teman. Tuh, seperti ini teman-teman, supaya bumbunya bisa masuk. Nanti setelah semua selesai dibarit, kita lumuri bumbu, kita diamkan sekitar 15 menit ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman. Ikan tenggirinya kita lumuri dengan bumbu secara merata dan kita diamin sekitar 15 menit biar bumbunya meresap. Teman-teman, untuk taugenya, tahu kita potong kecil-kecil ya teman-teman. Bawang bombay kita potong kecil-kecil, bawang putih juga kita cincang. Ayo kita masak bersama teman-temanku para manula. Teman-teman, setelah penggorengan panas, kita masukin bawang putih dan bawang bombay tanpa minyak ya teman-teman, supaya lebih sehat. Kita aduk-aduk teman-teman, jangan sampai gosong. Kita diemin sebentar. Kemudian teman-teman, kita masukin tahu putihnya. Kita aduk-aduk teman-teman. Kemudian kita masukin air ya teman-teman. Biarkan air mendidih. Kemudian kita masukin kaldu ayam ya teman-teman. Dan kita aduk-aduk sampai matang. Kita tunggu sampai matang. Gampang bukan teman-teman membuat tauge dan tahu ini? Setelah mendidih ya teman-teman, kita masukin tauge, kita aduk-aduk sebentar saja. Karena untuk masak tauge jangan terlalu lama supaya tidak terlalu lembek. Kalau lembek nggak bisa kriuk-kriuk ya teman-teman. Teman-teman, ini ikan tenggirinya mulai kita goreng ya teman-teman. Dengan minyak yang sangat sedikit teman-teman. Teman-temanku, masakan menu kedua kita sudah matang, siap dihidangkan. Di sini teman-teman, tenggiri gorengnya wah yummy sekali loh teman-teman. Juga ada tahu tauge. Teman-temanku, selain dua menu ini, kita tambah dengan lalapan ya teman-teman, biar lebih sehat. Teman-teman, sebagai seorang manula dengan menderita diabetes mellitus, kita kurangi manis-manis, lemak-lemak, banyak makan sayur, buah-buahan. Teman-teman, di sini ada selada, timun, tomat. Teman-teman,
Di sini juga ada buah-buahan seperti pisang, pepaya, timun, apel, juga buah jeruk kecil ini ya teman-teman. Ini namanya jeruk nagami. Teman-teman, jeruk ini lucu loh, rasanya asem sekali. Tapi begitu kita kunyah dengan kulitnya terasa manis sekali. Teman-teman, jeruk ini orang bilang bagus untuk penderita diabetes mellitus. Pada prinsipnya ya teman-teman, kita sebagai manula memang harus banyak makan buah-buahan, sayur-sayuran, kurangi karbohidrat dan lemak-lemak. Juga kurangi garam ya teman-teman. Teman-temanku tersayang, menu kedua ini semoga bisa membuat teman-teman merasa yummy makannya. Ayo teman-teman, para manula semua, kita selalu berusaha untuk tetap hidup sehat walaupun kita sudah manula dan mempunyai penyakit diabetes mellitus. Terima kasih teman-temanku. Nanti kita bikin menu berikutnya ya. Teman-teman, kita sampai pada menu ketiga untuk para manula penderita diabetes mellitus yang aman. Teman-temanku, kali ini kita akan bikin menu dari filet daging ayam ya teman-teman. Kemudian kita siapkan wortel, kentang, dan buncis yang sudah dipotong-potong. Juga tempe yang sudah dipotong-potong. Teman-temanku, filet daging ayam ini nanti kita marinasi dengan bumbunya, yaitu kaldu ayam dan merica. Karena kita manula penderita diabetes teman-teman, kita tidak usah pakai kecap, tidak apa-apa. Teman-temanku tersayang, untuk sayurannya cukup direbus saja, baik wortel, kentang, atau buncis. Kalau kita tidak ada diabetes, biasanya kentang suka digoreng. Tapi karena kita ada diabetes, juga sudah manula, kita mengurangi goreng-gorengan. Karena tempe yang kita sediakan ini nanti sudah mau digoreng. Tempe ini ya teman-teman, nanti kita garit. Terus kita marinasi dengan bumbunya, yaitu ketumbar, kaldu ayam, dan sedikit merica. Ayo teman-temanku, ikuti saya membuat menu ketiga ini. Teman-teman, ini filet ayam tadi kita marinasi pakai bumbu. Kita biarkan sekitar 10 menit ya teman-teman. Oh ya teman-teman, saya mau kasih tahu menu kita ini stik ayam dan tempe garit. Ayo ikuti saya. Selagi kita marinasi daging ayamnya, kita rebus sayurannya di air mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih ya teman-teman, airnya kita masukin kentangnya dulu. Kita masukin kentangnya pelan-pelan teman-teman. Dan biarkan sampai empuk. Teman-teman, sambil menunggu sayur yang direbus mateng, kita sambil bikin tempe garitnya ya teman-temanku. Tempenya digarit seperti ini teman-teman. Dibalik, digarit sampai habis semua,
Lalu kita marinasi dengan bumbu teman-teman. Setelah kentang matang, kita masukin wortelnya ya. Kita rebus, kita tunggu sampai matang. Setelah wortel matang, kita angkat, kita masukin buncis ya teman-teman. Teman-teman, setelah minyaknya mendidih, jangan banyak-banyak ya temanku minyaknya. Kita masukin tempe yang sudah dimarinasi pelan-pelan. Jangan banyak-banyak ya teman-teman, biar matang merata sampai habis. Kita goreng sampai habis ya teman-temanku. Kemudian kita balik pelan-pelan ya teman-teman. Jangan sampai gosong teman-temanku. Kemudian setelah tempe selesai semua digoreng teman-teman, kita goreng ayamnya ya teman-temanku. Nah, ayam yang sudah dimarinasi kita goreng pelan-pelan teman-teman. Apinya dikecilin ya teman-teman, supaya tidak gosong. Teman-teman, menu ketiga kita kali ini udah matang semua. Sudah siap kita sajikan, kita makan. Teman-temanku, stik ayam ini yummy loh. Kita sajikan dengan mayones, dengan sambal. Untuk tempenya juga enak. Teman-teman, sebagai manula, apalagi menderita diabetes mellitus, kita harus banyak makan sayur, makan buah-buahan, kurangi yang manis-manis. Teman-teman, di sini ada pepaya, ada stroberi, ada pisang. Apa saja yang di rumah teman-teman ada buah, kita sajikan ya teman-teman. Usahakan kita jangan suka ngemil, misalnya yang manis-manis, tapi kalau lapar selain makanan utama kita bisa makan buah. Menu keempat, teman-teman para manula semua, untuk menu keempat ini ayo kita bikin bihun kuah anco goji berry, juga bandeng ungkep ya teman-teman. Teman-temanku para manula, apalagi penderita diabetes mellitus, kita usahakan mengurangi banyak makan goreng-gorengan ya teman. Makanya untuk menu kali ini bandengnya kita ungkep saja. Untuk sop mihun atau bihun kuah ya teman-teman, ini mihunnya kita tiriskan dulu teman-teman, supaya pada waktu direbus nanti bisa empuk. Ya maklum ya teman-teman, kita kan sudah para manula semua. Teman-temanku para manula, bumbu untuk bikin bihun kuah ini ada bawang putih cincang, ada bawang bombay cincang, ada merica, ada kaldu ayam. Juga ini saya kasih anco atau orang bilang kurma Cina.
Angco ini ya teman-teman bagus untuk kita para manula, apalagi penderita diabetes mellitus, karena angco ini banyak mengandung antioksidan. Juga ada goji berry teman-teman. Goji berry ini sangat bagus untuk kesehatan mata kita, juga untuk supaya kita tidak cepat pikun ya teman-teman. Teman-temanku para manula semua. Nah, ini yang kita persiapkan untuk bihun kuahnya. Untuk bandeng ya teman-teman, bandeng ini kita cuci bersih, terus kita kasih jeruk nipis dan kita siram air panas supaya bau ikannya hilang. Bumbu-bumbu yang akan kita pakai ya teman-teman, ada bawang putih cincang, ada tomat, ada bawang bombay, ada jahe. Teman-temanku para manula, sebagai seorang manula, apalagi dengan diabetes mellitus, kita harus sering makan herbal dalam bentuk bumbu-bumbu seperti jahe, bawang bombay, bawang putih, juga tomat ya teman-teman. Untuk para manula laki-laki, tomat ini sangat dianjurkan karena bagus untuk kesehatan prostat kita. Ayo ikuti memasak menu keempat. Teman-teman, setelah air mendidih, kita masukin bihunnya ya. Kita biarkan sampai bihunnya agak empuk. Teman-teman, setelah bihun juga kita masukin semua bumbu dan bahan-bahan lainnya. Kita aduk-aduk. Nah, setelah matang nanti kita angkat ya teman-teman. Ikan bandengnya ini kita ungkep semua bumbunya, bawang putih, jahe, tomat, bawang bombay kita tabur ke atasnya, kita kasih sedikit garam dan merica ya teman-teman. Kita ungkep tanpa minyak sampai nanti airnya habis teman-teman. Bandeng ini cumi sekali loh. Teman-teman, menu keempat kita sudah matang, sudah siap disajikan. Aduh, baunya enak sekali loh teman-teman. Ayo kita semangat makan dengan menu sehat kita yang aman untuk penderita diabetes mellitus. Kedua, masakan ini tidak ada yang pakai minyak ya teman-teman. Ayo semangat semua para manula penderita diabetes mellitus. Kita walaupun makan banyak tapi kita harus tahu diri. Kalau makanan yang enak jangan terlalu ambil banyak ya teman-teman nasinya. Lebih bagus lain kali saya akan sajikan menu dengan nasi merah, beras merah atau nasi beras hitam. Ini kan sudah ada bihun kuah ya teman-teman. Alangkah baiknya teman-teman nasinya sedikit sekali atau tanpa nasi teman-teman, karena bihun ini sudah mengandung karbohidrat. Ayo teman-teman, kita nikmati bersama menu kita kali ini. Teman-teman, untuk menu kelima ini kita akan bikin 3 macam masakan. Untuk masakan pertama kita bikin telur rebus ya teman-teman. Di sini saya menggunakan telur ayam negeri. Tapi kalau ada lebih bagus telur ayam kampung. Untuk masakan kedua teman-teman, saya akan bikin ayam kuah brokoli.
Bahan-bahannya adalah filet ayam yang sudah dipotong-potong, brokoli yang dipotong-potong, daun bawang, bawang bombay, dan bawang putih cincang. Semua ini nanti kita hanya rebus saja ya teman-teman. Dikasih bumbunya, garam, merica, dan sedikit bumbu masak. Teman-teman, untuk masakan ketiga, saya ajak teman-teman bikin capare tempe. Karena ini kita bikinnya tidak pakai minyak sama sekali ya teman-temanku. Capare ini bumbunya ada bawang bombay, bawang putih cincang, ada cabai rawit, tomat. Nanti hanya kita sangrai saja. Untuk tempenya hanya dipotong kecil-kecil, tidak digoreng dulu ya teman-teman. Ayo teman-teman manula, khususnya para penderita diabetes mellitus, kita bikin masakan yang aman untuk kita, tidak banyak mengandung gula ya teman-teman. Ikuti saya, bagaimana prosesnya. Teman-teman, untuk bikin ayam kuah brokoli, setelah air mendidih, kita masukin ayamnya pelan-pelan ya teman-teman. Setelah nanti mateng, baru sayuran dan bumbu-bumbunya. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Setelah agak empuk dagingnya, teman-teman, kita masukin brokoli ya. Kita masukin brokoli, terus kita aduk-aduk. Bila penggorengan sudah panas, kita langsung masukin bumbu, cabai, tomat. Nggak usah pakai minyak ya teman-teman, kita sangrai saja. Setelah harum teman-teman, kita masukin tempenya ya teman-teman. Wah, baunya yummy sekali teman-teman. Lalu baru kita aduk-aduk. Kita masukin parenya ya teman-temanku. Sebelum kita masukin parenya, diremas-remas pakai air garam supaya pahitnya berkurang dan cepat masak. Nah, setelah begini teman-teman, kita kasih air. Airnya tidak usah banyak-banyak ya teman-teman. Kita tunggu mendidih dan parenya empuk. Nanti setelah empuk, kita kasih bumbu garam, merica dikit, terus kita angkat. Teman-teman, masakan kita kali ini sudah siap dihidangkan. Teman-teman, ayam brokoli ini kita tidak menggunakan minyak ataupun kecap. Kelihatannya pucat, tapi ini sehat loh teman-teman, dan rasanya yummy. Untuk parenya ya teman-teman, juga tidak menggunakan minyak dan kecap. Teman-temanku, para manula penderita diabetes mellitus,
bila kita doyan sering makan pare itu bagus loh teman-teman. Juga saya sarankan tiap hari kita makan telur rebus 1 atau 2 butir. Bisa dibarengin dengan lauk pada waktu kita makan atau makan sebelum sarapan pagi. Ayo teman-teman, para manula khususnya penderita diabetes mellitus, kita hidup sehat, sejahtera, dan bahagia. Kita koreksi supaya gula darah kita selalu stabil, tidak tinggi, supaya kita lebih sehat dan kuat ya teman-teman. Sampai ketemu teman-teman nanti di menu selanjutnya. Teman-teman, untuk menu selanjutnya, ayo kita bikin ikan digoreng. Terus nanti di atasnya ditaruh tomat, bawang putih, bawang bombay, jahe, juga sedikit kecap manis dan garam. Ikan nila ini dimasak begini enak loh teman-teman. Untuk minyak gorengnya cukup sedikit saja teman-teman. Teman-temanku, untuk masakan berikutnya adalah pokcai disiram telur, ada sedikit tahu, daging ayam dipotong kecil-kecil sekali. Bumbunya adalah bawang bombay, garam, sedikit vicin, dan daun bawang seledri dipotong-potong. Teman-teman, pokcai ini bagus untuk para manula juga penderita diabetes mellitus. Untuk pokcai ini nanti cara membuatnya kita rebus dulu ya teman-teman pokcainya sampai empuk. Telurnya kita kocok. Kemudian kita masak dulu telur, tahu, daging ayam dan bumbu-bumbunya. Setelah matang, nanti pokcainya baru disiram dengan masakan telur. Teman-temanku tersayang, para manula, para penderita diabetes mellitus, ayo kita semangat. Jangan khawatir teman-teman, jangan cemas, kita masih bisa hidup layak seperti para manula lainnya. Bahkan kita masih bisa menikmati makanan yang rasanya yummy teman-teman. Ayo ikuti proses selanjutnya ya teman-temanku. Teman-teman, untuk ikan nila ini potongnya kita potong ke samping gini ya teman-teman, melebar supaya kalau digoreng nanti hasilnya bagus. Teman-teman, setelah air mendidih kita masukin daging ayam, tahu, biar sampai empuk ya teman-teman, kita diemin. Teman-teman, ikan nila yang kita goreng sudah matang seperti ini ya teman-teman. Setelah digoreng kering begini teman-teman, kita taburi di atasnya. Ada tadi bawang putih, bawang bombay, tomat, jahe. Kita taburin di atasnya sini ya teman-teman. Ini sangat bergizi teman-teman. Kebetulan di sini ada bawang putih tunggal. Ini bagus loh teman-teman untuk para manula, untuk penderita diabetes khususnya. Teman-teman, jadi seperti ini ya teman-teman, menarik bukan? Rasanya juga yummy. Teman-temanku, untuk pokcai kita rebus sampai halus, sampai empuk teman-teman seperti ini ya. Kita tata satu-satu. Kemudian kita taruh tahu, ayam, telur,
dan bawang bombay dan bumbunya tadi di atasnya ya teman-teman. Seperti ini supaya kelihatannya menarik, supaya kita merasa yummy sebelum memakan pun sudah kepengen ya teman-temanku. Nah teman-teman, ini telur, ada bawang bombay, ada ayam cincang, ada tahu. Ini sangat bergizi ya teman-temanku, karena sebagai manula kita harus banyak makan bumbu-bumbu dapur teman-teman, seperti bawang putih, bawang bombay, jahe, daun bawang, seledri, juga sayur-sayuran hijau. Kurangi daging merah ya teman-teman, juga yang digoreng dengan minyak yang banyak. Teman-teman, ayo kita nikmati hidangan kita kali ini. Saya berharap teman-teman para manula, khususnya penderita diabetes mellitus, menyukai masakan kita kali ini. Teman-teman, untuk menu masakan ketujuh ini kita akan bikin sop ayam sayur, juga telur tahu kecap. Makanan ini kita usahakan bisa untuk para manula yang kebetulan menderita diabetes mellitus. Teman-temanku, untuk sop ayam, ayamnya kita rebus karena ini kebetulan bukan ayam kampung ya teman-teman. Jadi ayamnya kita rebus, kita buang airnya. Setelah itu bahan lain adalah wortel, sawi putih, daun bawang seledri, dan bumbu-bumbu. Bumbu-bumbunya seperti biasa ya teman-teman. Untuk sop ayam ini menggunakan sedikit kaldu ayam dan garam merica. Untuk telur kecap tahu ini, telur tahu kecap ini ya teman-teman, karena kita berusaha untuk tidak menggunakan kecap manis banyak-banyak, tapi kita kepingin supaya telur tahu kecap ini kelihatannya agak merah. Jadi setelah telur kita rebus, tahu kita potong-potong, kita rebus dulu ya teman-teman dengan 7 lembar daun jambu biji, juga kulit bawang merah. Teman-teman, fungsinya daun jambu biji dan kulit bawang merah ini supaya warna telur dan tahunya agak coklat, tapi tidak merubah rasa kok teman-teman. Saya sudah sering praktek, karena sebagai manula, apalagi penderita diabetes mellitus, kita harus kurangi makan banyak manis-manis, begitu pula dengan kecap manis ya teman-teman. Nah, ayo kita mulai bikin masakan ini. Teman-teman, masakan kita kali ini sudah siap untuk dihidangkan. Teman-teman, sup ayam ini kita masak seperti biasa ya. Ayam dan wortelnya kita masukin dulu. Setelah empuk, baru sawinya kita masukin, juga bumbu dan daun bawang seledri. Teman-teman, sop ini bagus karena sebagai manula kita harus banyak juga makan makanan yang berkuah-kuah. Nah, untuk telur tahu ini teman-teman, bagus bukan warnanya, walaupun tidak menggunakan kecap manis. Seperti tadi yang saya ceritakan, jangan lupa direbus dulu dengan daun jambu biji dan kulit bawang merah supaya warnanya coklat. Ayo teman-teman, kita makan bersama. Sampai ketemu nanti di menu berikutnya. Teman-teman, para manula semua,
Untuk menu kali ini kita akan bikin 2 masakan. Masakan pertama adalah bola-bola daging kentang. Bahannya adalah sebagai berikut ya teman-teman. Daging khas dalem yang udah kita potong-potong. Kemudian ada kentang yang udah kita kupas. 1 buah bawang bombay, beberapa siung bawang putih, daun bawang, daun seledri, juga kol sedikit yang sudah kita potong-potong. Teman-temanku, untuk membuat bola-bola kentang ini, dagingnya kita chopper, kemudian kita nanti bikin bulat-bulat ya teman-teman. Selebihnya semua bahan hanya direbus. Kita tidak menggunakan kecap manis ya teman-teman. Kita pakai saja saus tiram sedikit saja, cuma supaya warnanya tidak pucat. Teman-temanku, para manula dengan penderita diabetes mellitus, kita tidak usah berkecil hati. Walaupun kita menderita diabetes mellitus, kita masih bisa makan enak yang agak baik, yang tidak membahayakan kadar gula darah kita ya teman-teman. Untuk masakan kedua teman-teman, kita akan bikin bihun yang dibikin dari beras merah. Bihun ini tidak kita goreng ya teman-teman, karena kita harus mengurangi juga penggunaan minyak goreng. Bihun ini kita ungkep saja. Bumbu-bumbunya hanya pakai bawang bombay. Bahannya juga ada sayur-sayuran teman-teman, ada wortel yang kita udah potong kecil-kecil, ada sawi hijau yang udah kita potong kecil-kecil, ada sedikit sosis dan 2 butir telur. Teman-teman, masakan ini bikinnya cepat dan mudah. Kita sebagai manula masih bisa bikin sendiri ya teman-teman, supaya kita tetap sehat, gula darah kita tidak naik. Ayo teman-teman, ikuti saya membuat menu ini. Teman-teman, setelah penggorengan kita panaskan, kita masukin bawang bombay. Jangan dikasih minyak ya teman-teman. Cukup kita sangrai pelan-pelan. Setelah harum baunya teman-teman, kita kasih air. Biarkan air sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih, kita masukin sayuran, sosis ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk teman-teman. Tunggu sampai sayurannya agak empuk ya teman-teman. Teman-teman, setelah mendidih, kita masukin bihun beras merahnya. Kita aduk pelan-pelan. Kita tunggu sampai matang ya teman-temanku. Setelah mendidih dan agak matang bihunnya, kita tuang telurnya ya teman-teman. Kemudian kita aduk-aduk sampai merata. Kita aduk-aduk sampai merata, sampai telurnya mateng. Sebentar lagi bihun ungkep ini mateng ya teman-teman, dan siap disajikan. Bihun yang dibuat dari beras merah ini bagus untuk manula dengan penderita diabetes mellitus ya teman-teman. Teman-teman, untuk
sup bola-bola kentang ini kita masukin daging yang udah kita bulat-bulatin ke dalam air yang sudah mendidih ya teman-teman, satu-satu, pelan-pelan teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, kita masukin satu-satu pelan-pelan. Kita masukin sampai semua habis. Teman-teman, untuk sop bola-bola ini tergantung selera, mau dibulatin agak besar atau kecil-kecil seperti bakso seperti ini, terserah teman-teman seleranya bagaimana ya teman-temanku. Ya, kita masukin kentangnya ya teman-teman, kita aduk-aduk dan kita masukin kol dan bawang putih. Baru nanti terakhir kita masukin bawang bombay dan daun bawang seledri. Biarkan mendidih sekali lagi ya teman-teman. Setelah mendidih lagi kita masukin bawang bombay. Kita aduk-aduk ya teman-teman. Juga daun bawang seledri. Tunggu sampai bawangnya agak empuk. Nah, ini udah siap matang, kita kasih bumbu-bumbunya teman-teman, dan nanti siap dihidangkan. Teman-teman, para manula semua, masakan kita kali ini udah siap dihidangkan. Teman-temanku, kita bikin sup bola-bola kentang ini yummy loh teman-teman. Ayo kita coba bersama. Di sini kentangnya juga dagingnya bisa empuk, enak. Tidak perlu kita menggunakan kecap ya teman-teman, kita bikin bening saja. Untuk bihun ungkep yang dibuat dari beras merah ini juga sehat teman-teman. Di sini kita pakai wortel, pakai sawi, pakai bawang bombay dan lain-lain. Teman-temanku, para manula dengan diabetes mellitus, untuk masakan kita kali ini banyak mengandung karbohidrat, seperti sudah ada kentang, ada bihun kuah, bihun ungkep, maaf ya teman, bihun ungkep. Jadi kita perlu makan nasinya sedikit atau bahkan bisa tanpa nasi. Berhubung karbohidrat masakan ini udah tinggi, di sini saya sediakan nasi bukan dari beras putih teman-teman, tapi dari beras hitam. Teman-teman juga bisa bikin atau dari beras merah karena gulanya tidak setinggi nasi dengan beras putih. Ayo teman-teman, para manula semua, khususnya yang menderita diabetes mellitus, kita makan masakan ini dengan hati yang senang, tanpa takut gula darah kita meningkat tajam. Teman-temanku, selamat menikmati. Teman-teman, para manula, untuk masakan kita kali ini kita bikin 2 macam menu ya teman-teman. Kita bikin ikan tongkol pedas dan sup krim jagung. Teman-temanku, untuk bikin ikan tongkol ini pakai 1 buah ikan tongkol, tapi jangan digoreng ya teman-teman, karena kita berusaha untuk mengurangi penggunaan minyak. Ikan tongkol ini akan kita masak pedas. Bumbu-bumbunya teman-teman, ada cabai rawit, bawang putih, jahe. Ini kita chopper ya teman-teman supaya sampai halus. Kemudian kita kasih kaldu ayam, dikasih tambahan sambal yang sudah jadi supaya tidak terlalu pedas teman-teman. Kalau menggunakan cabai rawit semua itu pedas sekali. Sebagai seorang manula, kita kurang bisa
makan yang terlalu pedas ya teman-teman. Untuk masakan yang berikutnya, kita akan bikin sup krim jagung teman-teman. Bahannya adalah jagung, telur, dan bumbunya garam, merica bubuk, dan bumbu masak. Teman-temanku, untuk sup krim jagung ini, krimnya kita pakai tepung tapioka 1 sendok makan yang kita cairin. Jagungnya disisir halus. Untuk telurnya kita kocok. Nanti pada masukin kita kasih saringan supaya bagus dan lembut. Ayo teman-teman, para manula khususnya penderita diabetes mellitus, kita mulai masak menu ini. Teman-teman, ini ikan bumbu yang sudah digiling halus dan air kita ungkep sampai nanti airnya habis ya teman-teman, dan ikannya matang. Jadi kita tidak digoreng, tidak menggunakan minyak. Jagung yang udah kita sisir, kita rebus sampai mendidih, sampai agak empuk ya teman-teman. Kemudian kita masukin kocokan telur perlahan dengan saringan. Setelah telur, kita masukin larutan tepung tapioka ya teman-teman. Lalu kita aduk. Kita aduk-aduk sampai semua merata dan kuahnya mulai mengental ya teman-teman. Teman-teman, masakan kita sudah siap dihidangkan. Teman-teman, walaupun tanpa minyak, ini rasanya yummy sekali. Ikan ini empuk. Kalau yang gak gitu berani makan pedas, ngambil sambalnya dikit aja ya teman-teman. Juga sopnya lembut sekali, gurih, enak, cocok untuk kaum manula, khususnya penderita diabetes mellitus. Teman-temanku, karena sopnya ini memakai jagung, jadi teman-teman makannya kurangi nasinya ya teman-teman, atau dengan diimbangi makan nasi merah atau nasi beras hitam. Teman-teman, ayo kita bersantap ria bersama. Selalu sehat, sejahtera, dan bahagia ya teman-teman. Teman-teman, bagaimana setelah kita bikin beberapa menu yang aman untuk para manula penderita diabetes mellitus? Teman-temanku semua, saya minta maaf ya kalau menu-menu mungkin tersebut tidak berkenan di hati para teman-teman. Semua itu saya bikin berdasarkan pengalaman dan anggap saja hanya sebagai informasi. Saya berharap teman-teman para manula dengan penderita diabetes mellitus tetap bisa beraktivitas normal seperti teman-teman lainnya. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk mengatur pola hidup kita, pola makan kita, pola tidur kita, mengelola stres kita dengan sebaik-baiknya. Jangan dikala gula darah kita tinggi, kita malah merasa stres, bingung, takut, dan lain-lain, karena itu akan berpengaruh untuk gula darah kita. Teman-teman, selain mengatur semua itu, kita juga harus rajin berolahraga.
Khususnya untuk para manula dengan diabetes mellitus, lebih baik kita setiap minggu 2 atau 3 kali jalan kaki semampunya kita ya teman-teman. Kita jangan memaksakan diri karena setiap orang berbeda-beda kemampuan fisiknya. Teman-teman semua, ayo kita semua semangat. Jangan merasa, waduh, aku sudah kena diabetes mellitus, aku jadi apa-apa kok males, kadang-kadang sudah hilang harapan. Itu tidak boleh terjadi ya teman-teman, karena justru kita tahu lebih dini itu lebih bagus. Kita jaga jangan sampai terjadi komplikasi-komplikasi dalam tubuh kita. Semakin menua, kondisi fisik kita semakin menurun. Jadi kita harus super duper hati-hati ya teman-teman. Apalagi di zaman COVID masih suka nongol-nongol di sana sini, orang kadang lupa, sudah berkerumun, tidak memakai masker. Tapi kita sebagai seorang manula, apalagi dengan diabetes mellitus, kita harus selalu waspada. Kita harus ingat bahwa kita ada komorbid dan itu sangat tidak baik untuk penderita diabetes mellitus bila terkena COVID. Ayo teman-temanku semua, kita selalu semangat, sehat, sejahtera, happy, ceria, melakukan aktivitas yang positif. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Nanti kita berbincang-bincang. Sekali lagi, saya mohon maaf dan mohon saran selalu dari teman-teman para manula semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-temanku.